Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelum kepada isi video, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Nade Febriani dengan NIM 121222011. Saya adalah mahasiswa Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Cirebon dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD semester 3. Di sini saya akan mengulas hasil modul ajar yang sudah saya buat secara singkat, yaitu menjadi video animasi. Mari bersama menyimak video animasi yang saya buat mengenai materi lihat sekitar, pelajaran bahasa Indonesia dengan kurikulum merdeka untuk sekolah dasar kelas 4. Pertama-tama, apa itu lalu lintas? Lalu lintas merujuk pada pergerakan kendaraan, pejalan kaki, dan aliran transportasi lainnya di jalan raya atau sistem transportasi yang ada. Istilah ini mencakup semua aktivitas, aturan, prinsip yang mengatur kendaraan dan interaksi antara kendaraan dan pejalan kaki. Lalu lintas berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari tempat ke tempat lainnya dengan cara yang aman, efisien, dan teratur. Hal ini melibatkan peraturan dan penerapan aturan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, marka jalan, peraturan kecepatan, dan lainnya untuk membantu mengatur prioritas dan mengarahkan aliran lalu lintas. Pada materi lalu lintas terdapat beberapa sub yang telah dibagi menjadi 2, yaitu membaca dan menulis. Mari kita mengulas sub materi yang pertama, yaitu membaca. Di sini terdapat cerita Awas, dan terdapat anak laki-laki yang sedang bersepeda menuju sekolahannya. Rudi berangkat lebih pagi karena kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas, dan tugas Rudi yaitu menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti menjadi warna kuning. Rudi tahu ia harus bersiap-siap berhenti. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti menjadi hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan maupun sebelah kiri. Jalan di depannya pun kosong. Pikir Rudi, aman. Dia mengayuh sepeda pedalnya dan bersiap untuk melaju secara sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, tet, bunyi klakson melekat di telinga. Sebuah sepeda motor melaju mendekatinya. Rudi dengan sigap mengerem dan pengendara sepeda motor pun juga mengerem, tapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor tidak terluka dan sepeda motornya pun tidak ada yang rusak. "Kamu tidak apa-apa?" ucap seorang ibu yang bertanya kepada Rudi. "Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu masih hijau, berarti di sebelah sini masih merah," kata pengendara sepeda motor itu dengan kesal. "Itu bahaya." Rudi hanya bisa berkata, "Maaf bang." Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. "Sudah sabar, yang penting tidak ada yang terluka. Kalian tidak memakai helm pun juga berbahaya," kata ibu itu sambil menengahi pengendara motor dan Rudi. Ibu pun mendekati Rudi dan berkata, "Hati-hati ya nak," pesan ibu itu. Setelah itu Rudi kembali bergegas ke sekolahannya dengan hati-hati. Paragraf argumentasi menurut KBBI. Argumentasi. Alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan dalam menulis paragraf argumentasi. Penulis bertujuan agar membaca, memahami, dan menyetujui pendapatnya.
penulis menjabarkan ide pokok berupa pandangan, ulasan, atau pendapat mengenai suatu topik dengan jelas. Penulis juga menyertakan alasan, bukti, data, dan lainnya untuk mendukung pendapatan yang jelas. Makin kuat alasan atau dukungan oleh bukti-bukti seperti peraturan atau data ilmiah, maka makin kuat pula pendapat kalian menyatakan jika kalian menyampaikan suatu argumentasi. Jika argumentasi disampaikan dalam bentuk tulisan atau dalam suatu paragraf, paragraf itu akan disebut paragraf argumentasi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.